Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita bergeser ke turnamen yang ada di Filipina kawan, Prime Asian Chess Championship 2023, di mana ada 3 pemain Indonesia yang sedang berlaga di event ini. Antara lain Grandmaster Susanto Megaranto, International Master Muhammad Irfan, dan International Master Yosef Taher, di mana turnamen ini sudah memasuki babak ke-8 tadi siang kawan, dan berikut inilah hasil para pemain kita yang sedang berlaga di babak ke-8. Di babak ke-8 kawan, Grandmaster Susanto Megaranto ini bermain remis menghadapi International Master asal tuan rumah Paulo Bersamina kawan, sedangkan Yosef Taher ini kalah oleh International Master asal Filipina juga, sedangkan Muhammad Irfan berhasil mengalahkan Grandmaster tuan rumah kawan Darwin Lailo. Dan kita akan coba ulas permainan Muhammad Irfan ini. Cukup menarik kawan, taktik, langkah-langkah presisi yang dihadirkan oleh Muhammad Irfan ini bisa jadi bahan referensi pembelajaran kita semua kawan dalam permainan Petrov Defense. Di mana Muhammad Irfan pegang putih kawan dan lawannya memilih permainan Petrov Defense atau pertahanan Rusia di sini kawan. Dan di sini Muhammad Irfan memilih jalur klasikal, kuda ambil pion E5. Pion D6, kuda mundur ke F3, kuda ambil pion E4, pion D4, pion D5, cukup standar kawan, dan gajah D3, classical attack. Dan di sini kuda C6 pilihan utama, pilihan nomor 2-nya adalah gajah E7 kawan, memilih langkah utama kuda C6, Irfan rokade, gajah E7, dan langsung pion C4 kawan, menantang pertukaran pion di sini, ditolak dengan langkah kuda B4. Langkah utama kawan, jika ada pion C4, kuda B4 merupakan respon utama dari hitam. Gajah ditarik mundur ke peta E3, barulah pion dipukul pion C4, gajah ambil balik pion C4 kawan, dan hitam berhasil menciptakan pion lemah kawan, pion terpisah di lajur pusat. Masih tak ada masalah bagi putih, tapi juga harus bisa mempertahankannya kawan dengan pion yang terpisah semacam ini. Tentu pion semacam ini adalah target berikutnya bagi hitam. Rokade oleh Darwin Lailo. Di sini kuda C3 melanjutkan pengembangan, tantang pertukaran kuda. Menolak mundur ke petak D6, lebih memilih serang gajah terang, gajah mundur ke B3, gajah F6. Coba lihat kawan, sudah mulai memberikan tekanan bagi pion lemah ini, tapi sementara ya masih cukup kuat dengan keberadaan menteri kuda. Apakah nanti gajah ini bergerak ke petak G4, pressure kuda di sini kawan? Itulah mungkin rencana dari hitam. Oleh karena itu Muhammad Irfan antisipasi dengan pion H3. Dan di sini pilihan terbaik adalah gajah ini berkembang ke petak F5 kawan, yang merupakan langkah utama di beberapa game terdahulu. Tapi hitam memilih dengan langkah benteng E8, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13 ini. Pion A3 usir kuda, kuda mundur ke C6, coba pressure pion di sini kawan, tapi dengan tidak adanya gajah yang mencoba pressure kuda ini, pion ini masih cukup nyaman. Apakah nanti diserang dengan langkah kuda bergerak ke peta ini? Bisa jadi kawan, pion ini akan mendapatkan tekanan berat. Gajah F4, coba eliminasi kuda ini kawan. Di sini gajah F5, tapi terlebih dahulu mengeluarkan benteng C1 Muhammad Irfan. Pion A6 mencegah pergerakan manuver kuda kawan jika nanti gajah sikat kuda ini, agar menterinya nanti juga tidak mendapatkan tekanan dengan kuda B5. Gajah ditarik mundur, pertahankan di diagonal ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan langsung ditarik mundur ke petak H2, tapi cukup ke petak G3 oleh Muhammad Irfan. Di sini benteng C8, lanjut Lailo. Selanjutnya adalah kuda ke pusat. Cukup berani kawan melakukan manuver dengan incar peta F6 ini, gajah gelap, dan hitam tetap mempertahankan gajahnya. Stockfish menyarankan pion H6 kawan, tapi memilih dengan langkah kuda ini ke peta A5. Gajah dipertahankan, mundur ke peta A2, pion B5, dan di sini kawan kuda bergerak manuver ke peta E5, mencoba sentralisasi dua kudanya. Ini cukup mengganggu kawan posisi kuda putih ini di peta E5. Pion B5 siap dimainkan kawan, dan nanti mungkin lompat ke peta ini. Kalau kuda ke peta C4 juga bisa dihajar oleh gajah, ataupun kuda nanti mencoba ancam menteri di peta C6. Oleh karena itu hitam langsung sikat kuda E5 menyerahkan gajah gelapnya. Diambil balik oleh pion, dan pion ini sudah bergeser kawan, tidak menjadi pion yang terpisah lagi karena bisa mendapatkan backup dari pion F di langkah berikutnya. Posisi pion ganggu kuda kawan, kuda D lompat ke petak C4, kemudian pion B4 balas Muhammad Irfan.
Di sini kuda C6. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion C6 kawan, sama-sama mengganggu kuda masing-masing. Tapi memilih kudanya ke petak C6 dan Ervan menukarkan gajah terangnya kawan, diambil balik oleh pion B, diambil balik oleh benteng. Kuda ambil pionnya ada di petak E5 dan di sini benteng bergeser ke D4. Persiapan discover atau ekstrian bagi Menteri Hitam. Harus berhati-hati kawan, posisi Raja Hitam ini berada di area jangkauan kuda. Kalau ada discover ini juga cukup menakutkan bagi Hitam kawan. Di sini kuda mundur kembali ke petak C6. Pada posisi ini kawan, Hitam mempunyai pion yang terpisah di sisi kiri dan di lajur C. Ada kesempatan sekarang untuk mendorong pionnya beradu kawan. Tapi selepas diambil oleh putih, jangan langsung ambil balik kawan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah gajah akan pukul kuda yang ada di petak E5 ini. Dan di sini kalau kalian ambil balik kawan, maka kuda F6 skak, discover kawan. Kalau kalian tidak ingin kehilangan menteri ambil kuda. Tapi kalau kalian ingin skakmat, ya ambil saja dengan menteri kawan. Kalau tidak ingin kena skakmat, maka kalian relakan menteri kawan. Ya kalau dengan menteri tadi mengambilnya, ya tentu saja ancamannya skakmat kawan. Diambil oleh menteri, diambil balik oleh menteri putih, blokade, dan skakmat. Itulah saat mendorong pion, terus diambil putih, jangan diambil balik. Di sini memilih kudanya ke petak C6 dan benteng ditarik mundur ke D2, tetap mempertahankan di lajur D kawan. Menteri keluar ke petak G5 menghindari ekstrian dari benteng putih. Selanjutnya adalah kuda ambil pion yang ada di petak C7. Sementara Muhammad Ervan unggul satu pion dengan potensi mendapatkan satu pion lagi kawan. Di sini benteng E bergeser ke petak D8 menantang pertukaran. Ditolak, lebih memilih blokade dengan kuda kembali. Mengapa tidak ambil pion saja kawan di sini? Karena lihat posisi menteri benteng ini juga cukup berbahaya, benteng putih tewas kawan. Kenapa juga tidak diladeni pertukaran benteng saja kawan di sini? Bisa saja kalian lakukan seperti itu, mungkin menteri ini akan bergerak ke petak A4, pressure pion di sini, pressure kuda di sini, tapi memang bukan pilihan terbaik kawan. Di sini kuda akan mencoba manuver dan melakukan pergerakan ke petak E2 kawan. Dan putih tidak mempunyai tempo untuk ambil pion yang ada di petak A6 ini. Kalau ambil pion ini sekarang, menjaga petak ini kawan, maka pion H5 juga siap dimainkan untuk mencoba mengusir gajah. Hitam akan mempunyai tempo untuk menyerang lebih cepat kawan. Jadi Ervan mencoba mempertahankan lajur pusatnya, blokade dengan kuda ke petak D5, tidak memberikan kesempatan benteng-benteng hitam bermain. Dan di sini kawan, raja bergeser ke petak H8 untuk menghindari potensi jangkauan kuda putih kawan, yang merupakan pilihan terbaik, bergeser ke H8 tapi menyerang kuda dengan gajah E4. Tekan kuda kawan, memang terlihat pada posisi ini kuda ini sudah tidak bisa melarikan diri. Tapi ada cara kawan untuk menyelamatkan kuda ini. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik dari Ervan di langkah berikutnya kawan. Walaupun kuda tidak bisa lari kawan, kemungkinan kuda ini juga tewas, tapi nanti akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar kawan. Oke, 1, 2, 3, sudah ketemu? Muhammad Ervan kawan mendorong pion H4. Ini adalah langkah terbaik kawan, langkah brilian dari Muhammad Ervan, cara untuk bertahan mempertahankan kuda di pusat. Dan posisi menteri ini kawan tidak mempunyai banyak peta untuk melangkah. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke petak H6 atau sikat kuda ini kawan, membuat pertukaran perwira dengan putih. Seumpama bergerak ke petak-petak terang ini, ancamannya adalah ancaman di sini kawan, skak garbuan terhadap menteri nanti, memaksa nanti diambil oleh kuda dan benteng meluncur kawan, ancamannya juga bisa skak mat kawan. Coba kita ilustrasikan satu langkah saja, anggap saja menteri ini bergerak ke petak terang kawan, maka kuda E7 skak, menteri dalam jangkauan garbuan, disikat oleh kuda, maka benteng pukul benteng, diambil balik kawan, skak mat. Kalaupun tidak ingin kena skakmat kawan pada posisi ini, jangan ambil dengan kuda, raja bergeser, ya tentu saja di sini akan tewas menteri kawan, atau benteng pukul benteng terlebih dahulu, dan di sini diambil balik oleh benteng, ancam menteri putih, kuda meluncur tempo skak, barulah nanti kawan, setelah diambil balik oleh gajah mungkin menteri bergeser mungkin ke petak A4, serang kuda, serang pion di sini kawan. Itulah jika menteri bergerak ke petak-petak terang ini.
Seumpama bergerak ke peta H6 kawan, inilah jadinya benteng E1 kawan. Dan mungkin di sini gajah akan ambil kuda, terjadi pertukaran yang masih imbang kawan. Cuma bedanya sekarang putih mempunyai keunggulan satu pion di sisi kiri dan juga masih mempunyai gajah kawan. Dalam permainan yang lumayan terbuka semacam ini, gajah ini cukup menakutkan apabila bertarung dengan kuda kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Tapi memilih untuk sikat kuda kawan, melakukan pertukaran menteri dengan mendapatkan kuda plus 1 benteng. Permainan berlanjut, di sini agak saya percepat kawan. Langkah-langkah kedua pemain rasanya sudah tidak seimbang lagi di sini dan Ervan menarik mundur lagi menterinya ke A1, mungkin mempersiapkan gajahnya berada satu diagonal. Kuda F5 serang gajah, memilih menantang pertukaran benteng Ervan. Kuda sikat gajah diambil balik oleh pion F, pion H5 memberikan ruang bagi rajanya kawan. Juga untuk menghentikan potensi pion ini didorong maju. Benteng pukul benteng, simplifikasi atau penyederhanaan buah di atas papan Muhammad Ervan. Di sini menterinya bergerak ke C3, benteng C8 serang menteri. Menteri bergerak ke F3, serang pion di sini ataupun bergerak menuju petak B7 nanti kawan. Pion G6, benteng maksud saya menteri ke petak B7, benteng C1. Dan ada pilihan bergerak ke sini. Ervan memilih keluar kawan agar bisa menuju untuk membantu menterinya nanti mungkin naik. Gajah C4 pertahankan pionnya dan raja ke E3, gajah B5 berkoneksi kawan. Dan di sini sudah saatnya bongkar kawan sisi kiri ini dengan pion A4. Kalau diambil oleh gajah, ya menteri langsung ambil pion di sini. Kemungkinan di sini hitam punya opsi dengan bergerak ke petak F1 untuk incar pion di sini kawan. Juga masih tetap mempertahankan pionnya. Di sini kalian bisa bergerak raja ke F2 atau melakukan sedikit tempo, melakukan sekak-sekak kawan untuk mendapatkan increment. Karena posisi kontrol waktu kedua pemain ini juga mulai mepet kawan, hanya tersisa 1 atau 2 menitan. Incrementnya 30 detik kawan, tidak ada tambahan waktu. Kalau waktu sudah habis ya kalah pemain-pemain ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Ervan memilih dengan langkah raja bergerak ke F4. Ada tempo melakukan skak di sini kawan, tapi memilih raja ke G7 untuk menghindari skak dari belakang. Menteri B6, saya sedikit percepat, benteng C4 skak, raja E5, benteng C3 serang pion. Di sini barulah pion A4 kawan dan benteng C6. Menteri bersembunyi ke A5, selanjutnya gajah ke F1. Menteri ke D5 kawan, tidak mendorong pion ini kenapa? Ya bisa kalian dorong, tak ada masalah juga. Setelah pion pukul pion, kalian ambil balik dengan pion A, tak ada masalah kawan. Ancam benteng. Kalau di sini ada skak, bahaya bagi hitam kawan, karena jika diambil oleh benteng pion ini, maka ada menteri bergerak ke peta A1 skak kawan. Gajah ini tewas, putih menang. Tapi Ervan lebih memilih bermain dengan menterinya ke pusat ke D5. Benteng F6 mencoba melakukan serangan di sini kawan. Raja bergeser terlebih dahulu. Benteng F5. Menteri bergerak ke C6, raja ke H7, dan dibalas dengan langkah menteri ke C2, raja ke G7 lagi. Menteri B2 untuk persiapan discover kawan, dan raja langsung menghindar ke H7. Menteri A2, raja hanya mundar-mandir saja kawan. Di sini hitam mulai membentuk benteng pertahanan kawan. Dan sudah saatnya Ervan harus bermain dengan pion-pionnya. Tapi melangkah raja ke petak C3 terlebih dahulu kawan. Ke petak E3 lebih baik menurut Stockfish, tapi Ervan memilih untuk menjaga pionnya kawan, untuk mengawal satu pionnya nanti di sisi kiri. Di sini para pemain hanya bermain dengan increment saja kawan. Coba lihat kontrol waktunya kadang di bawah 1 menit, kadang juga mepet di sini kawan. Raja hitam G8 dan di sini menteri bergerak ke D2. Raja ke H7 hanya mondar-mandir dengan rajanya karena merasa pionnya di sini aman, gajahnya di sini aman, pion yang di sini juga aman. Dan sudah saatnya bagaimana Ervan ini bermain dengan pion-pion sayap raja ataupun satu pion ini kawan bisa didorong untuk meloloskan satu pion yang lain. Benteng F6, di sini menteri D4. Benteng F5, pion mulai didorong, pion H pukul pion G4, menteri ambil balik kawan. Raja bergeser ke G7, menteri kembali ke E4, raja bergeser, gantian sekarang pion G4, benteng F6, pion H5 diadu agar raja hitam semakin terbuka, tapi tidak mungkin kawan karena posisi pion dalam posisi kenapin. Raja bergeser dan di sini kawan melakukan skak terlebih dahulu. Di sini raja mundur lagi ke H7, pion G5, benteng bergeser ke C6. Mungkin memberikan dukungan bagi gajahnya tapi tidak terlalu kuat langkah benteng.
benteng kembali ke F5 merupakan yang terkuat. Setelah benteng C6 ini, Ervan mempunyai kesempatan mendorong pion H6-nya kawan dan mempunyai dukungan untuk melakukan aksi skakmat di peta G7. Gajah C4 skak, Raja B2, dan melihat potensi ancaman skakmat yang sulit dihindari olehnya kawan. Di sini langkah terakhir hitam adalah benteng F6. Entah langkah ini betul atau tidak, tapi di notasi chess.com langkah terakhirnya adalah benteng F6 dan di posisi ini permainan berakhir kawan. Apakah ini langkah blunder? Tapi ini merupakan salah satu rekomendasi dari Stockfish. Mungkin setelah benteng ini dia langsung menyerah kawan. Ya, langsung disikat saja. Seumpama melakukan pergerakan yang lain, yang terkuat mungkin mundur ke baris belakang kawan. Kalau ada pergerakan menteri ini bergerak ke peta gelap, melakukan ancaman skakmat, tentu di backup, tapi gajahnya tewas kawan. Dan putih akan tetap menang. Ancamannya juga ada di sini sekarang. Oke, itulah kawan permainan Muhammad Ervan mengalahkan Grandmaster asal tuan rumah Darwin Lailo. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita tunggu saja 3 babak selanjutnya. Kita doakan saja para pemain kita bisa menjuarai event ini agar mendapatkan tambahan elo rating yang cukup signifikan, bisa mengangkat elo ratingnya kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan, jangan lupa subscribe dan like-nya kawan untuk mendukung channel kami ini untuk tetap berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.